Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nismawati, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait pembiayaan modal kerja dengan akad salam. Nah, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan yang pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan sejumlah harga imbalan atau pembagian hasil. Jenis-jenis pembiayaan syariah berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh nasabah dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Pembiayaan dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok aktivitas pembiayaan. Nah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, bank syariah dapat menyediakan 100% atau pada bank konvensional mungkin tidak 100% dari modal yang diperlukan. Nah, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha atau nasabah. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada juga jenis bagi hasil atau tergantung dari kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Nah, sementara itu dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati antara bank dengan nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat kredit. Modal kerja terdiri dari seluruh aktiva lancar atau aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Nah, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, persediaan barang, dan investasi jangka pendek, serta liabilitas lancar atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Biasanya juga kurang dari 1 tahun, seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Nah, modal kerja ini sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan, karena dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, mengelola persediaan barang, dan menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, demikian dan memiliki working capital yang cukup, perusahaan dapat menjaga likuiditas dan menghindari masalah keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja operasionalnya. Nah, berikut adalah beberapa jenis working capital yang umum ditemukan dalam aktivitas operasional perusahaan. Yang pertama, kas atau uang tunai, modal kerja yang paling liquid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua adalah piutang, dana yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Working capital dari piutang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional sebelum uang
eh, dari pelanggan diterima. Nah, yang ketiga, persediaan merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Nah, modal kerja dari persediaan ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku dan biaya produksi. Yang keempat adalah investasi jangka pendek. Dana yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau deposito dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Modal kerja dari investasi jangka pendek ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebelum uang dari penjualan barang atau jasa diterima. Nah, yang kelima, hutang usaha. Liabilitas atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari pemasok atau kreditur lainnya. Modal kerja dari hutang usaha dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Nah, untuk yang keenam, biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang belum dibayar oleh perusahaan seperti biaya sewa, biaya listrik, dan biaya lainnya. Modal kerja dari biaya yang masih harus dibayar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional sebelum uang dari penjualan barang atau jasa diterima. Working capital memiliki beberapa fungsi penting dalam bisnis, antara lain yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan. Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk memiliki cukup kas dan aset lancar lainnya untuk memenuhi kewajiban finansialnya seperti membayar gaji karyawan, mengelola persediaan barang, membayar tagihan, dan biaya operasional lainnya. Dengan menjaga likuiditas yang cukup, perusahaan dapat menghindari masalah keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja operasionalnya. Nah, yang kedua, mengurangi resiko. Working capital membantu perusahaan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan memiliki cukup kas dan aset lancar, perusahaan dapat menghindari masalah likuiditas yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang ketiga, mempercepat pengumpulan piutang. Modal kerja juga membantu perusahaan untuk mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Nah, sehingga perusahaan dapat memperoleh kas yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Working capital memungkinkan perusahaan untuk membeli bahan baku, untuk menjaga persediaan barang, dan membayar karyawan dengan tepat waktu, sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset lancar seperti persediaan barang dan piutang dengan cara yang efektif dan efisien. Perusahaan dapat mengelola aset lancar tersebut dengan baik dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Perusahaan harus juga menjaga working capital yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Menurut para ulama, definisi bai as-salam ini yaitu jual beli barang yang disifati atau dengan kriteria tertentu dalam tangguhan atau penjual dengan pembayaran kontan di majelis akad. Dengan istilah lain, bai as-salam ini adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Salam adalah transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Nah, manfaat transaksi salam ini bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan barang yang disepakatinya.
Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Ada dua jenis akad salam, yaitu salam dan salam paralel. Salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian, yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Nah, untuk yang kedua, salam paralel. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dari suatu transaksi salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam paralel. Ketentuan salam paralel ini yaitu akad bank syariah dan petani terpisah akad bank syariah dengan pembeli. Syarat sah salam. Yang pertama, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan kedua belah pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan akad jual beli utang dan piutang. Jika harga berada dalam tanggungan, di samping itu akad salam mengandung gharar. Nah, pihak yang kedua, pihak pemesanan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan. Jika ia membayar ongkos kirim barang, jika tidak, maka pemesanan tidak berhak untuk menentukan tempat penyerahan. Ketiga, syarat muslafi atau barang pesanan. Yang pertama, barang pesanan harus jelas jenisnya, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain. Kedua, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan berbiji atau ukuran panjang dengan satuannya. Selanjutnya, barang pesanan harus berupa utang atau sesuatu yang menjadi tangguhan. Barang pesanan dapat diserahkan begitu jumlah tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjualbelikan, karena itu dilarang akad bai salam. Secara umum, yang dimaksud pembiayaan modal kerja atau PMK syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain, yang pertama, jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha yang berbeda-beda. Yang kedua, skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankan. Kebutuhan modal kerja semakin besar. Pembiayaan modal kerja akad salam merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan dalam praktek perbankan syariah. Akad salam adalah akad jual beli di mana penjual atau bank menyerahkan barang kepada pembeli atau nasabah dengan pembayaran yang dilakukan secara penuh pada saat akad dilakukan. Namun, penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang. Pembiayaan modal kerja akad salam ini adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan menggunakan akad salam. Nasabah akan membeli barang dari bank dengan membayar secara penuh pada saat akad, dan bank ini akan menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan.
Tujuan dari pembiayaan modal kerja akad salam ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja mereka seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, atau pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari. Proses pembiayaan modal kerja akad salam ini dimulai dari kesepakatan antara bank nasabah mengenai jumlah pembayaran, jenis barang yang akan dibeli, dan jangka waktu penyerahan barang. Setelah itu, nasabah akan membayar sejumlah dana secara penuh kepada bank. Bank kemudian akan menyerahkan barang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pembiayaan modal kerja akad salam ini, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual barang pada saat akad dengan harga pasar dan pada saat penyerahan barang. Selisih tersebut merupakan bentuk keuntungan yang halal dalam prinsip perbankan syariah. Keuntungan nasabah. Nasabah dapat memperoleh keuntungan dari pembiayaan modal kerja akad salam dengan mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa perlu membayar secara tunai pada saat akad. Pembiayaan ini membantu nasabah dalam mengelola aliran kas perusahaan dengan lebih efektif. Pembiayaan modal kerja akad salam ini merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dalam prakteknya, pembiayaan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, dan transaksi yang tidak jelas atau meragukan. Oleh karena itu, bank dan nasabah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah dalam melaksanakan atau menjalankan pembiayaan modal kerja akad salam ini.